Para kekasih, pada petang hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang tadi kita sudah nyanyikan lagunya, Kaulah Tuhan penyembuhku. Katakan, Kaulah Tuhan Yesus penyembuh saya. Amin. Jadi saya dan saudara harus tahu, kitalah yang akan dijamah oleh Dia. Kita mempunyai Sang Penyembuh. Orang boleh saja mengatakan dalam doanya, Tuhan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Ya, tetapi itu tidak tepat. Dia bukan dokter, Dia adalah penyembuh. Saudara, kosakata penyembuh ini di dalam terminologi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini menyangkut tentang orang-orang yang mempunyai tenaga mistik. Ya, sudah pasti kalau dukun kuasa kegelapan kan? Ya, paranormal dan lain sebagainya itu dan sejenisnya. Ya, saudara. Nah, Yesus disebutkan Dialah penyembuhmu. Kata penyembuhmu ini diambil dari kata bahasa Ibrani kuno yang berarti orang yang penuh dengan kuasa untuk menyembuhkan. Jadi bukan dokter, dokter itu medis. Ya, saudara. Boleh saja saudara mengatakan Tuhan ada dokter di atas segala dokter. Ya, itu mungkin terminologi modernnya. Tetapi lebih daripada dokter sebenarnya. Dia adalah penyembuh. Katakan, Yesus adalah penyembuh saya. Kuasanya luar biasa. Saudara, jadi kalau saudara berdoa, Tuhan sembuhkan penyakit hamba. Jangan bilang karena Engkaulah dokter saya, tapi Engkaulah penyembuh saya. Ya, kalau dokter itu medis, ilmu pengetahuan scientific. Tapi kalau penyembuh ini adalah satu tenaga spiritual. Satu tenaga yang luar biasa, supranatural. Itu penyembuh. Dan penyembuh kita adalah siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab tema yang akan saya sampaikan adalah tema yang istimewa. Semua katakan, aku pasti disembuhkan. Ya, sekali lagi di rumah saudara harus lebih kencang ya suaranya. Aku pasti disembuhkan. Ya, saudara, kita mungkin tidak sakit secara fisik, ya saudara. Sebenarnya kalau menurut ilmu kesehatan tidak ada satu orang yang 100% itu sehat, tidak ada. Ya, itu mustahil. Karena semua manusia hidup di udara yang terbuka, ya, dengan polutan-polutan dan segala macam penyebab-penyebab bakteri, baksil, virus, dan penyebab kejiwaan, ya. Itu semua membuat orang tidak ada yang 100% sehat, tidak ada. Jadi semua orang sebenarnya membutuhkan kesembuhan. Amin. Jadi kalau saya dan saudara tidak merasakan apa-apa, maka kita harus tetap berdoa, Tuhan, Engkau tahu sebenarnya hamba mengidap penyakit apa yang hamba tidak rasa, yang hamba tidak sadari, tapi sembuhkan hamba. Nah, ini bicara tentang fisik, daging kita, tentang kesehatan tubuh kita. Tetapi penyembuh yang ajaib, katakan Yesus penyembuh yang ajaib, menyembuhkan juga semua yang tidak kelihatan di dalam sejarah hidup saya. Amin. Karena Dia penyembuh. Dia bukan dokter. Dokter itu hanya diperiksa, dilihat. Kemudian kalau dia lupa, dia buka komputernya, kasih obat apa, dosis berapa, ya, dan apa kandungannya. Oh, dia ada alergi. Ya, yang ini dibuang, ganti saja vitamin. Lalu diraciklah buat si pasien. Itu dokter, tapi Yesus tidak. Sekali Dia berkata sepatah kata, sembuh. Ketika Dia berfirman, sembuh. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Dia bukan dokter. Saya minta kata dokter dirubah. Karena itu tidak tepat sama sekali untuk Tuhan Yesus. Dia adalah Sang Penyembuhmu. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Aku pasti disembuhkan. Saudara, dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Para kekasih, mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya. Dan kita akan melihat di sini suatu kuasa kesembuhan yang ajaib yang Tuhan Yesus lakukan melalui
firman yang disampaikan. Katakan, ketika saya mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, saya juga boleh menerima kesembuhan saya atas apapun, secara fisik, secara rohaniah, kelihatan dan tidak kelihatan, demi nama Yesus. Amin. Mari kita akan membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 8, 9 dan ayat yang ke-10 para kekasih. Mari kita akan membaca bersama di sini. Bila kita melihat, saudara, mulai dari pasal yang ke-13 ayat 50, saudara, di situ kita melihat Rasul Paulus mengadakan satu turne, satu perjalanan penginjilan, ya, satu perjalanan evangelisasi ke 3 kota, Ikonium, Listra, dan Derbe. Di Listra, kota kedua yang dia singgahi dan dia layani, dia melakukan mujizat yang akan kita periksa ini. Dan ini mujizat yang ekstrim. Ya, itu sebab kita akan membacanya ayat yang ke-8, 9, dan 10. Siap? 1, 2. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia, apa saudara? Paulus melihat bahwa ia beriman, itu satu, dan apa? Dapat disembuhkan. Ya, ayo kita akan ulang ayat yang ke-9. 1, 2. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Amin. Para kekasih, perhatikan. 3 ayat ini sudah mewakili satu mujizat yang dahsyat, juga mewakili kehadiran kita di hadirat Allah di rumah kita masing-masing dan di dalam rumah Tuhan Gereja Panembah ini. 3 ayat ini mewakili mujizat yang bakal terjadi dalam hidup saudara, di rumah saudara. Dan ketika engkau datang di rumah Tuhan ini, katakan, saya percaya, saya beriman, maka saya mendapatkannya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, kisah para rasul kita tahu adalah kisah dari para rasul yang bekerja, mengabarkan Injil, melayani, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mendirikan gereja-gereja awal pada waktu itu. Itu disebut sebagai kisah para rasul. Kelanjutan dari 4 Injil. Sebutkan 4 Injil. 1, Matius. 2, Markus. 3, Lukas. 4, Yohanes. Nah, seringkali kisah para rasul disebut Injil yang kelima. Karena di sini juga para rasul bekerja. Dan begitu jelas mereka punya praktek pelayanan setiap hari. Baik di masa senang, mereka dieluk-elukan, mujizat terjadi. Dan ketika masa tidak senang, kesengsaraan, aniaya datang. Rasul-rasul mengalami penderitaan yang dahsyat. Teristimewa Rasul Paulus. Para kekasih, perhatikan baik-baik. Kitab Kisah Rasul penuh dengan mujizat Allah. Dan di masa COVID-19 ini, saya ingin menegaskan kepada Anda sekalian bahwa kitab Kisah Rasul bersama dengan ke-4 Injil, bersama dengan ke-66 kitab di dalam kitab suci kita yang dijilid begini tebal, ini semua masih memiliki kuasa. Bila Anda mendengar, membaca, dan Anda percaya kepadanya, Anda menerima mujizat dalam hidupmu. Apapun penyakitnya, apapun masalahnya yang menyakitkan di dalam jantung hatimu, di dalam otak syarafmu, dan engkau tidak bisa tidur, engkau tidak bisa hidup dengan nyaman. Banyak orang mengatakan, saya tidak sakit tubuhnya pastor,
saya sakit jiwanya, saya sakit batinnya, saya sakit hatinya. Kata sakit dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai disease. Penyakit itu namanya disease. Ya saudara, diambil dari dua kata, tidak, dan isi, nyaman. Jadi penyakit itu memang tidak nyaman, disease, isi. Jadi kalau seorang sakit dia merasa tidak enak. Itu sebab sakit ini tidak hanya mengenai soal fisik saya, tubuh saya saja, tapi bisa juga perasaan saya. Hati saya yang tersakiti, pikiran saya yang sakit, pikiran saya yang tidak bisa lagi bekerja dengan baik. Saudara, orang mengatakan mata gelap, orang mengatakan tidak sadar. Ya, saudara sedang dalam keadaan yang tidak nyadar. Saudara, itu sakit namanya. Itu sebab orang yang sakit, kalau saya bicara mengenai soal sakit, maka Alkitab itu membicarakan juga sampai ke bagian jiwanya, sampai pada bagian batiniahnya. Itu sebab kalau saudara punya tubuh yang sehat, saya tidak kena COVID-19. Puji Tuhan, engkau harus bersyukur. Bila sampai detik ini engkau tidak mempunyai reaktif ketika engkau dites, rapid test. Ketika engkau semua orang mengalami, aku mengalaminya dan aku sudah pernah masuk di rumah sakit, aku sekarang sembuh. Saudara, puji Tuhan dia sembuh. Tapi lebih puji Tuhan lagi, Anda dan saya tidak terkena. Itu sebab saudara harus bersyukur kalau engkau tidak sakit. Jadi tubuh, jiwa dan roh Anda dan saya yang sampai detik ini sehat. Please tolong bikin satu janji kepada Tuhan. Kalau saudara membuat satu janji kepadanya, maka Tuhan akan menjaga tubuh, jiwa dan roh saudara tidak kekurangan apapun juga. Dan itu janji Alkitab. If your body right now in a good, healthy, and well, and okay, you have make to God a new commitment. You must make your commitment to God, and you have to promise wholeheartedly, sepenuh hati, from your heart, from your mind, from your realization that you want to realize whatever you want to do something great to God for His glory. Because you have a good health in your body. Because healthiness is quite expensive. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kalau saya dan saudara bisa sehat, kita ini sudah menerima berkat banyak dari Tuhan. Coba bayangin, kalau kita sakit, bayangin bisa enggak? Aku tidak mau bayangin, bagus, tidak usah dibayangin. Tetapi itu pengorbanannya, itu kerugiannya. Dahsyat banget. Apalagi kalau kena sakit ini saudara. Ini dahsyat banget. Itu sebab kata tema yang saya sampaikan ini, aku pasti disembuhkan. Saudara, kalau Tuhan, misal Tuhan, saya tidak mengharap, tetapi misal di dalam daging dan darah hamba ini ada virus COVID-19 Tuhan. Yang dalam masa inkubasi dan yang itu belum nampak dan belum reaktif. Seperti orang banyak yang OTG, orang tanpa gejala, tiba-tiba sakit. Karena tubuhnya bugar, sehat, gimnastik terus, olahraga terus. Ya, malah setengah mati kalau kena, tiba-tiba saja. Saudara, maka saudara harus berkata, Tuhan, tubuh hamba ini sekarang ini dalam keadaan yang baik, ya, I'm well, I'm okay, Tuhan. Hamba mau janji kepadamu. Kalau orang berjanji kepada Tuhan, dijaga kesehatannya oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Janji sama Tuhan. Apa yang saya dan saudara baru baca tentang seorang pria, ketika dia mendengar bahwa Rasul Paulus serombongan masuk ke kotanya di Listra, dan Paulus menyampaikan firman di rumah Allah, saudara. Maka orang ini, saudara, dia
masuk ke dalam gereja dan dia duduk mendengar. Dia duduk saja dan mendengar ketika Paulus berkhotbah. Saudara, itu yang kita baca dan yang kita ketahui. Data original dia adalah dia pendengar firman. Dia pendengar firman. Katakan, dia pendengar firman. Sama dengan saya halnya. Ya, jadi kita sudah klop dengan dia pada satu syarat pertama. Duduk saja dan mendengar firman. Ya, saudara. Nah, itu yang kita baca, data yang kita ketahui dari ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Dan kemudian, ayat yang ke-8, ada seorang yang duduk saja. Data yang kedua, lemah kakinya. Dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Dan belum pernah dapat berjalan. Kalau ini sudah jelas, saudara, kemudian kita melihat, kita membaca ayat 10, dia melonjak. Dia melompat tinggi dan dia berjalan kian kemari. Saudara, memang ini melawan data asli dia, origin dia. Bahwa dia sejak lahir belum pernah dapat berjalan. Lumpuh sejak lahir. Ya saudara, jadi ini data yang kedua. Saya mau tanya, data yang pertama dari orang ini apa? Duduk saja mendengar firman. Bagus, kita orang juga duduk saja mendengar firman. Data kedua apa dia? Dia lumpuh dari sejak lahir dan belum pernah berjalan. Semua katakan, wow, saya lebih beruntung dari dia. Katakan, 1, 2. Ya. Jadi data kedua kita tidak sama. Itu berarti, katakan, berarti saya lebih beruntung dari orang ini. Tuh lihat. Orang ini begitu menyedihkan. Ya, data dia adalah belum pernah bisa berjalan sejak dia lahir. Saudara. Itu sebab kalau saya dan saudara mengalami kesakitan apapun, tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan kita ini masih sehat saat ini. Kita masih bisa datang ke rumah Tuhan. Kita masih bisa bekerja cari uang. Anak-anak muda belajar. Dan meniti perjalanan hidup. Karirnya yang akan datang. Anda dan saya lebih beruntung. Itu sebab orang yang begitu ekstrim keadaannya. Begitu minus keadaannya. Begitu menyedihkan keadaannya pun, katakan pun, Tuhan tolong. Apalagi saya. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab perhatikan. Sekarang kita akan melihat data yang ketiga. Perhatikan, ayat yang ke-9. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Ya, dan Paulus menatap dia dan melihat. Ayo catat data yang ketiga. Bahwa ia beriman. Katakan bahwa orang ini beriman. Dan bahwa ia dapat disembuhkan. Saudara yang kekasih. Nah, kita sekarang akan membandingkan data ketiga. Oke? Sekarang kira-kira data kedua kita menang. Betul? Kita bisa berjalan dari sejak lahir. Dan kita tidak duduk saja. Kita bisa berjalan, melompat, main sepak bola. Kita bisa berusaha, bekerja, cari uang, belajar, ke kampus, berjalan kaki. Data kedua kita menang. Dari orang ini. Sekarang kita harus jujur untuk kita membandingkan dan membuat satu assessment, self-assessment untuk data yang ketiga. Kira-kira kita menang apa kalah dengan orang ini? Ya, apa data yang ketiga, saudara? Bahwa apa? Ia beriman dan dapat disembuhkan. Ini satu gandeng. Katakan ini satu gandeng. Satu ikat.
Saudara yang kekasih, ibu kalau beli di pasar atau di orang yang jualan sayuran, satu ikat itu apa namanya bahasa Jawanya? Apa? Sainting. Unting. Saunting. Satu ikat. Jadi beriman dan dapat disembuhkan itu saunting. Katakan, beriman dan dapat disembuhkan adalah saunting. Piro regane? Ya, coba. Apakah saya punya yang saunting ini apa tidak? Bahwa saya beriman dan iman saya ini memberi sinyal kepada si pengkhotbah, yaitu Rasul Paulus, bahwa saya selain beriman, saya juga dapat disembuhkan. Wow. Orang ini dahsyat, istimewa. Walaupun dia kalah pada data yang kedua dengan kita orang, kemungkinan besar dia menang terhadap saya. Dia menang terhadap saudara. Dia mempunyai iman dan dia dapat disembuhkan. Kita yang bisa berjalan, bisa berlari, bisa meloncat. Saudara, sayang kita kebanyakan kalah dengan dia. Kita tidak mempunyai data yang secemerlang dia. Yaitu bahwa dia beriman. Dan saunting karo iso dimareke. Bener apa Yosef? Dia apa? Ya, dimareke wis ngono wae. Disembuhkan. Amin. Apakah kita cuma beriman tok, tetapi kita tidak dapat disembuhkan? Iman yang benar, katakan iman yang benar, harus membawa saya kepada mujizat. Nah, jadi iman yang benar adalah membawa saya dan Anda pada mujizat, dapat disembuhkan. Kalau saudara dan saya belum bisa memperkirakan kekuatan iman kita, kebesaran iman kita, khasiat dari iman kita bahwa kita dapat disembuhkan, berarti kita masih harus belajar lebih banyak tentang firman Allah dan perjanjian-perjanjian Tuhan. Sampai kita punya iman begitu yakin dan kuat bahwa penyakit apapun aku pasti sembuh. Ini penting sekali. Jadi ada orang beriman ternyata tidak menghasilkan mujizat. Tetapi ada orang beriman menghasilkan mujizat. Sama-sama beriman. Lantas di mana dong perbedaannya? Ada tanda tanya yang besar. Saudara, pertanyaannya, tanda tanyanya adalah iman tanpa perbuatan. Rasul Paulus ketika berkhotbah, dia bisa mendeteksi semua orang yang dia khotbahi beriman. Tetapi apakah ada seseorang yang reaktif dan responsif dengan dia punya khotbah, sehingga imannya bertambah kuat, sampai Rasul Paulus punya pikiran, ini orang kalau aku suruh berdiri, dia pasti berdiri, dia pasti melonjak. Saudara, itu dia. Kenapa Rasul Paulus mempunyai penilaian dengan orang pria ini? Karena seisi gedung itu tidak ada yang lumpuh. Tidak ada yang invalid. Tidak ada yang berkebutuhan khusus. Rata-rata biasa, ya ada orang tua tapi bisa jalan. Ada yang pakai tongkat tapi bisa jalan. Saudara, tapi pria ini, dia nggak bisa jalan. Dan dia lumpuh, duduk pun dia sudah melungker duduknya. Saudara pernah melihat orang yang lumpuh, disuruh duduk kayak apa? Badannya nekuk gitu. Satu kali ketika kita mengadakan KKR di stadion, di mana saja, saudara, di Makassar 2 kali, Manado 2 kali, saudara, di Surabaya, di Semarang, di Sibolga, di Jogja 2 kali. Saya selalu melihat orang-orang lumpuh yang seperti ini, badannya tuh melengkung,
melungker begitu. Habis lumpuh kok, tidak ada kekuatan pada tulang belakang, tetapi disuruh duduk. Ya jadinya kayak ulat begitu, melengkung. Saya bisa bayangkan sekarang. Dan orang yang dalam posisi demikian ini, saudara, dia beriman dan Rasul Paulus menangkap reaksi, respons dari sorot matanya, dari wajahnya. Dan Rasul Paulus mendengar suara Roh Kudus. Ini orang beriman kepadaku. Dan ini orang dapat aku sembuhkan. Suruh dia untuk berdiri sekarang. Saudara yang kekasih. Kita tuh harus mempunyai iman yang sampai Roh Kudus memberi kesaksian kepada kita. Seringkali kita punya iman, saudara, tetapi Roh Kudus tidak tergerak untuk memberi sesuatu kepada saya. Saya beriman bahwa Tuhan, besok jam 12 ketika hamba harus membayar 5 juta untuk uang, katakanlah untuk uang ini itu atau uang untuk hamba kontrak rumah, engkau pasti mengadakan. Iya, itu iman saya, omongan saya, doa saya, tangis air mata saya. Wah, bercucuran terus menerus. Karena uang 5 juta yang besok jam 12 saya butuhkan. Ini contoh. Tetapi Roh Kudus tidak melihat bahwa saya, Timothy Roy ini, dapat ditolong dengan 5 juta. Dia tidak melihat. Sudah. Aneh ya. Padahal dia orang yang lumpuh. Badannya melengkung. Tidak bisa nahan. Tidak bisa tegak. Kalau saudara bilang bisa duduk saja, wah kayak saudara begini. Enggak. Dia melungker, dia mungkin agak tidur begitu. Supaya tidak jatuh. Tetapi dari sorot matanya, dia membuat satu respons bahwa dia bisa disembuhkan. Saudara, di Makassar pada waktu itu, di lapangan 150.000 orang yang datang. Sebagian mungkin 40% orang sakit. Saudara, dan saya melihat di satu brancar yang dikeluarkan dari satu ambulans, seorang pria, ya saya tidak tahu persis umurnya tapi mungkin sudah 40-an tahun. Dia itu melengkung kayak bola. Melengkung. Betul-betul melengkung. Ketika saya memimpin doa di atas panggung dan saya melihat ke bawah, beberapa asyir sedang mendoakan ini orang melengkung, saudara. Dan kemudian kita tiba pada doa penyembuhan. Dan saya melepaskan kuasa Tuhan untuk penyembuhan. Saudara, dari atas podium yang tingginya 3 meter itu, saya melihat dengan jelas ke bawah. Orang yang melengkung ini, ketika mendengar suara didoakan dalam nama Yesus, dilepaskan kuasa kesembuhan. Kemudian dia mulai meregang dan lurus. Dan dia berdiri.